Halo teman-teman, balik lagi ke channel Bam Hadi Journey. Jadi di video kali ini saya akan membagikan beberapa psikotes yang masih digunakan di beberapa perusahaan. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman untuk klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman lainnya biar bareng-bareng tahu, bareng-bareng belajar. Oke? Oke, sebelum itu kita bahas dulu terkait psikotes. Apa sih psikotes? Kenapa harus ada? Dan bagaimana cara menyelesaikan atau mengerjakannya? Jadi psikotes ini bertujuan untuk menyeleksi beberapa calon karyawan atau calon pekerja yang akan ikut bergabung di sebuah perusahaan, mau itu perusahaan produksi, perusahaan marketing, perusahaan digital, lain-lain. Dan itu pasti memiliki proses penyeleksian, dan salah satunya adalah dengan cara psikotes. Psikotes memiliki banyak ragam soal, artinya memiliki banyak berbagai macam. Dan untuk psikotes sendiri di tiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua perusahaan itu psikotesnya sama. Baik, oke lah, ada beberapa mungkin ya soal psikotes yang sama, tapi di luar daripada itu kita juga harus mempersiapkan atau belajar terkait psikotes-psikotes lainnya. Di sini saya hanya akan menyebutkan dan menjelaskan secara singkat terkait psikotes yang ada yang akan saya bagikan. Dan untuk kelanjutannya di video nanti saya akan membagikan cara menyelesaikan dan menjawab lah. Oke, lanjut. Oh ya, dan juga ada yang lewat. Jadi psikotes ini merupakan rangkaian yang beberapa perusahaan terapkan untuk menyeleksi calon karyawan yang menjadi targetnya atau sesuai kriteria. Nah, dari beberapa perusahaan memiliki tes rangkaian psikotes yang berbeda. Jadi teman-teman tidak bisa samaratakan ya. Artinya kita juga harus sering mempelajari, atau teman-teman yang udah terbiasa mengikuti psikotes ya bisa lah mampu. Tapi bagaimana ketika kita lulusan baru kan, fresh graduate, ataupun yang baru lulus nih, anak SMA, D3, S1, mau belajar psikotes. Nah, bagi saya sendiri psikotes merupakan hal yang dapat kita pelajari di rumah ya, ataupun sendiri, yang mana nantinya kita juga bisa mampu mengerjakannya. Nah, dari beberapa psikotes juga memiliki arti dan maknanya masing-masing. Jadi setiap proses pergantian soal psikotes itu memiliki gunanya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Ataukah ketika psikotes di soal ini untuk apa gitu kan, pindah lagi ke soal psikotes lain, fungsinya buat apa, dan itu memang ada artinya masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman harus maknai dengan baik fungsi dan kegunaan psikotes itu sendiri, walaupun terkadang ya yang penting ngerjain gitu kan, tapi memang ada maksud dan tujuannya. Oke, kita lanjut ke psikotes yang sering digunakan ya, yang relate lah ya di tahun ini, di 2020, yang masih digunakan karena di bulan terakhir saya tes itu bulan Mei 2020. Ya, cukup lama, tapi saya yakin masih digunakan. Apa sampai 2021 juga? Mungkin lah ya, masih. Oke, yang pertama ada Kraepelin. Kraepelin. Jadi teman-teman juga pasti sering tahu dan sering ngedengar, atau teman-teman masih ada yang pernah ikut tes dengan Kraepelin, pastilah ya. Jadi Kraepelin ini menjumlahkan dari atas ke bawah atau bawah ke atas dari angka 1 sampai 9, teman-teman. Yang mana tes Kraepelin ini terkadang menjadi tes psikotes yang urutannya paling terakhir ketika mengikuti proses seleksi. Nah, rangkaian ujian psikotes, nah Kraepelin itu paling terakhir. Kenapa? Karena Kraepelin ini ukuran
kertas ujiannya ada yang A4, ada yang A3, ada yang seukuran koran lebar, tergantung kebijakan perusahaannya. Yang mana pengisiannya hanya menjumlahkan gitu. Jadi di tiap baris kita diberi waktu dan itu menjumlahkan dari ujung paling kiri sampai ujung kanan kan. Dan itu ya menguras pikiran gitu. Artinya kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh gelisah gitu ngerjainnya. Yang mana pada saat pengerjaan kita harus fokus, tenang, konsisten, jangan terburu-buru gitu ya. Stabil. Yang dibutuhkan untuk mengerjakan Kraepelin ini adalah stabil dan konsisten. Juga menjaga kefokusan dalam pengerjaan. Oke, di nomor 2 ada analog verbal. Di sini yang biasa disebut antonim dan sinonim ya. Kalau kita dengarnya persamaan dan perbandingan atau perlawanan makna atau kata. Jadi untuk antonim sinonim ini bertujuan untuk ya mengukur wawasan ya. Juga teman-teman nih mampu mencermati tiap kata atau tidak gitu kan. Tahu atau tidak. Nah, dan itu biasanya dilakukan atau diberikan oleh penguji. Nah, antonim sinonim. Sepele tapi terkadang ada makna kata bahasa yang kita nggak tahu, malah jadinya ngisinya asal. Yang ketiga ada warteg test. Nah, warteg test teman-teman sering tahu lah ya, sering mendengar. Jadi warteg test ini dimana teman-teman dikasih lembaran kertas yang di situ ada garis kotak ya, dibagi menjadi 8, yang dimana tiap kotaknya berisi beberapa lengkungan, beberapa shape atau bentuk yang telah diberikan. Jadi itu buat teman-teman gambar lah ya. Nah, buat teman-teman gambar. Dan ketika setelah menggambar diberi urutan menggambarnya kan. Urutan menggambar pertama yang bagian mana sampai yang terakhir bagian mana gitu. Kalau untuk warteg test sendiri tidak ada hal spesifik yang bisa saya jelaskan, tapi yang pasti untuk warteg test penguji biasanya memilih gambar yang tidak mainstream, artinya teman-teman tidak ketebak gitu gambarnya. Nah, itu yang menjadi hal unik yang mungkin menjadi pertimbangan bagi HRD atau penguji bisa meloloskan untuk tes warteg test ini. Oke, lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ada menggambar ya, menggambar pohon biasanya. Jadi menggambar pohon ini biasa dilakukan setelah Kraepelin. Nah, setelah Kraepelin baru biasanya menggambar. Nah, salah satunya menggambar pohon. Dan untuk sepengetahuan saya untuk menggambar pohon sendiri yang diambil adalah jenis pohonnya apa gitu kan. Nanti penguji jelaskan. Tapi yang saya ketahui bahwa ketika menggambar pohon yang dibutuhkan itu kedetailan. Jadi batangnya, akarnya mungkin, lalu daun, batang, dan buah-buahan. Bagaimana kalian menggambar dan di situ menjadi penilaian. Nah, lalu yang kelima ada menggambar sosok seseorang ya. Seseorang ya mungkin panutan kalian yang mungkin kalian baru lihat. Nah, untuk orang di sini saya pernah menggambar. Yang kelima, setelah teman-teman menggambar pohon, biasanya teman-teman juga disuruh untuk menggambar manusia dengan pekerjaannya. Nah, di gambar ini yang terpenting adalah kalau menurut saya ya, pekerjaannya jelas gitu kan. Pekerjaan yang digambar jelas, lalu kalau bisa untuk tangannya jangan disembunyiin, sedang melakukan kegiatan apa misalkan, gambarnya yang jelas, yang rapi, jangan terlalu banyak lekak-lekuk atau tebelan pensil, kalau bisa sekali karet menggambarnya. Lalu di mana di situ kita juga harus menyebutkan namanya, umurnya, lalu pekerjaannya apa, itu kan 3 sifat kelebihan, 3 sifat kekurangan, yang mana itu
mungkin menjadi apa ya, bahasanya cermin diri kita sendiri kalau menurut saya. Dan untuk 3 kelebihan, 3 kelemahan menurut saya itu yang menjadi pertanyaan ke diri kita masing-masing yang harus kita gali. Nah, teman-teman apa nih? Ataupun dengan analogi sosok tersebut, pekerjaan tersebut, dia memiliki kelebihan dan kekurangan apa ya gitu. Yang keenam ada tes psikotes kuantitatif. Di tes psikotes kuantitatif ini beragam macam soalnya, dan ini masih berkaitan dengan matematika. Yang mana tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecerdasan, kecermatan sekaligus ketelitian seseorang dalam memandang masalah secara terpadu, integrasi, sistematis, dan dalam segala arah. Karenanya tes ini diperlukan atau diujikan untuk calon karyawan yang akan masuk di sebuah perusahaan. Dan berikut adalah salah satu contohnya untuk deret angka dan huruf. Nah, karena di tes psikotes kuantitatif ini selain deret angka dan huruf, ada numerik, analisis, lalu ada aritmatika yang mana soalnya berbeda-beda. Ada yang soalnya cerita, ada yang soalnya analogi logika gitu kan. Nah, dan untuk contoh soal kuantitatif B aja kita nyebutnya untuk numerik, aritmatika, lalu analis. Nah, saya perlihatkan contoh soalnya. Nah, dari beberapa soal tersebut, ya mungkin teman-teman bisa jawab lah ya di komentar apakah jawabannya sama. Karena kalau saya jelasin di sini panjang. Lalu kita ke nomor 7. Lalu yang ketujuh ada tes intelijensi umum. Yang sering digunakan adalah mungkin tes intelijensi umum 5 yang sering digunakan. Yang itu dimana mencocok-cocokkan gambar yang telah diubah gitu kan. Dan contoh soalnya bisa saya perlihatkan ke teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Yang mana berfungsi untuk ya mengetahui nalar teman-teman berjalan atau tidak. Karena dari situ berkemungkinan apakah calon pekerja ini mampu menyelesaikan masalah nantinya yang sulit maupun yang mudah. Lalu juga ada tes intelijensi umum dengan skala A atau skala B, yang itu soalnya juga banyak sub soalnya, mencocok-cocokkan gambar. Dan itu mungkin saya akan bahas di video selanjutnya aja. Lalu ada yang kedelapan ya, yang kedelapan ada tes kemampuan teknikal. Ya. Di sini tes kemampuan teknikal sendiri dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan kuantitatif dan logika analisis ya, baik di bidang teknik secara umum itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang di sini ngelamar di bagian maintenance mungkin kan, ataupun ketika melamar di bagian engineering atau di operator sekalipun mungkin ada gitu. Nah, untuk contoh soalnya itu saya perlihatkan di sini contohnya saja, jangan menjadi patokan. Teman-teman bisa riset dan cari sendiri untuk soal-soalnya. Soalnya masih sama soal matematika ya. Dan ini mungkin fisika, terkait fisika. Baik, lanjut ke selanjutnya. Yang nomor berikutnya, mohon maaf. Yang ke-9 ada Army Alpha Test ya. Jadi di Army Alpha Test ini sering digunakan untuk proses rekrutmen yang mana tujuannya itu mengukur kecerdasan, ketelitian, dan kemampuan konsentrasi calon pekerja. Yang mana apakah dia juga mampu menerima perintah dan apa dia mampu mengerjakannya. Nah, untuk Army Alpha Test. Yang mana Army Alpha Test ini merupakan tes yang pengisiannya kita mendengarkan instruksi dari penguji. Lalu kita isi di lembar kertas yang diberikan. Itu untuk Army Alpha Test. Lanjut yang ke-10. Yang ke-10 ada 10
masih terkait analogi verbal ya. Di analogi verbal ini menyatu padukan beberapa kata yang telah disebutkan. Semisal di nomor satu ada mobil, bensin. Nah, untuk selanjutnya berarti pelari, titik-titik. Nah, pilihannya ada makanan, sepatu, kaos, lintasan. Nah, yang mendekati ini yang mana? Analogi. Lalu di yang nomor 2, dingin, strip, selimut. Nah, lalu kalau hujan, strip, A air, C payung, B payung, C dingin, D basah. Nah, itu pilihannya. Jadi menganalogikan beberapa kata lah ya. Itu masih menyatu dengan antonim dan sinonim, tapi model soalnya berbeda. Oke. Baik teman-teman, untuk video kali ini memberikan beberapa psikotes yang masih digunakan. Mungkin segitu saja. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, taruh komentar di bawah. Lalu jangan lupa videonya di like dan channel ini di subscribe agar saya juga bisa tumbuh dan berkembang untuk membangun channel ini lebih baik, untuk berbagi kepada teman-teman lagi. Untuk next video saya akan membagi videonya jadi fokus ya. Saya akan membahas satu-satu psikotes ya, agar lebih jelas di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. See you next